Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas adab al-islamiyah. Kita nyampe di adabus syiyam. Dulu sudah ada beberapa yang sudah kita bahas. Yang pertama ad-du'a'u inda ru'yatil hilal, sudah. Yang kedua al-ikhlasu fis syiyam, jadi ikhlas ketika kita berpuasa. Kemudian yang ketiga tabayyitun niyati fi shaumil fardhah, jadi adanya persyaratan untuk berniat sebelum fajar, sehingga sudah kita bahas awal daripada puasa itu apa, dan kemudian batas akhir niat itu yang kayak apa. Yang nomor 4 belum ya Pak? Belum kan? Baik, kita masuk yang nomor 4. Mudah-mudahan 2 pertemuan selesai. Nanti kan berarti bulan April sudah ada ngaji kan, sudah bulan Ramadan. Yang nomor 4 adalah kathratus shadaqati fi Ramadan. Jadi banyaknya bersedekah ketika di bulan Ramadan. Banyak bersedekah ketika di bulan Ramadan. Itu adab, etika, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu kan Ibnu Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Jadi kalau Nabi Muhammad itu masuk di bulan Ramadan, maka beliau itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Saya seringkali ngomong, termasuk dulu saya sampaikan di persiapan masuk bulan Ramadan di Blitar, itu saya katakan begini kan, bahwa memang betul kita kalau masuk bulan Ramadan itu perlu untuk nabung, menyiapkan secara finansial. Persiapan secara finansial di bulan Ramadan itu penting. Tapi justru yang berkembang di masyarakat, persiapan finansial ketika masuk bulan Ramadan itu berbeda seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita di Indonesia ini, masyarakat kita ini kalau masuk Ramadan, terutama yang akhir-akhir, finansial yang disiapkan itu untuk yang lain. Ibu apa Bu? Nyiapin kue, nyiapin baju baru, nyiapin apa lagi? Dan saya yakin di sini rata-rata juga begitu. Iya, ngecat rumah, pengalaman beliau. Jadi akhirnya pokoknya wis persiapan finansial cuma hanya untuk itu. Ketika mau hari raya itu semesti wis kalau ndak baju baru, kue, memperbaiki rumah, apa meneh? Apa? Mungkin mobil baru karena nanti persiapan riwa-riwi untuk silaturahim. Lu apakah tidak boleh? Saya katakan boleh-boleh saja. Tapi ada satu hal yang paling penting.
kathratus sedekah. Kathratus sedekah. Jadi selain untuk hal-hal yang demikian itu kan sebenarnya kan adat ya Pak ya. Tidak ada perintah jenengan di bulan Ramadan mau masuk hari raya itu harus pakai baju baru, itu tidak ada perintah. Apalagi beli mobil baru itu juga nggak ada perintah. Menyiapkan kue baru itu juga nggak ada perintah. Andai kata umpama jikalau misalnya di rumah jenengan hari raya itu tidak ada kue, itu juga nggak apa-apa kok. Iya, tidak apa-apa kan? Tamunya lah itu karena kebiasaan itu kan. Karena dianggap hari raya itu mesti galak gampil, nah itu loh, karena sudah menjadi adat budaya itu ya. Nah, kadang kala lo malah sing paling sering silaturahim itu malah sing gak tahu poso. Iya bener kan? Itu terus gak poso, gak sembuh lah. Itu karena sudah kadung kebiasaan, sudah kadung jadi adat yang ngono kuwi. Akhirnya kita terkungkung dengan adat itu, seolah-olah kalau di rumah kalau nggak ada kue ndak penak, seolah-olah kalau ndak ada baju baru ndak enak ya, apa menek, seolah-olah kalau rumah itu tidak dicat ndak enak, malah ngono malian. Baik, jadi kathratus sedekah, apalagi konteksnya Rasulullah itu kan tiap malam itu beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril kalau bulan Ramadan dalam rangka untuk bertadarus. Jadi di situ ada kalimat di kathratus sedekah di baris yang nomor 3 di situ wa kana yalqahu baris kedua wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan? Wa kana yalqahu fi kulli lailatin. Setiap malam mendatangi Nabi malaikat Jibril. Ketika sudah posisi seperti itu, Nabi lebih senang dan lebih dermawan lagi beliau. Lah, malaikat Jibril datang ke Nabi, mendatangi Nabi setiap malam bulan Ramadan itu untuk apa? Fayudarisuhu al-Qur'an. Dalam konteks untuk bertadarus itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu pernah kita bahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan yang menata Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya adalah tauqifiyah. Kalau kita melihat asbabun nuzul atau urutan-urutan turunnya Al-Quran itu kan tidak urut seperti yang kita pegang sekarang. Contoh saja paling konkret, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu turun pertama kali di Gua Hira. Tapi kalau jenengan mengamati dalam Al-Quran, surat Al-Alaq itu tidak diletakkan sebelum Al-Fatihah, tidak. Surat terakhir yang turun itu adalah surat An-Nasr. Tapi jenengan melihat di dalam Al-Quran, justru yang diletakkan paling terakhir adalah surat An-Nas. Ayat yang terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Loh itu maksudnya bagaimana? Jadi penataan sampai 114 surat 30 juz 6324 ayat. Saya pakai yang itu kan. Itu sifatnya tauqifiyah ya, datangnya malaikat Jibril yang datang itu. Wahai Muhammad, ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini, taruh sini. Itu setiap malam di bulan Ramadan. Dan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hafalan. Itu hafalan. Nah, ketika malaikat Jibril itu senantiasa malam hari datang kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka beliau semakin dermawan, semakin dermawan. Itu termasuk juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian nomor 5, adab yang nomor 5, qaulus saim idza sutima inni saimun. Ucapan kata-katanya orang yang berpuasa ketika dia itu dicela, diilokni, maka sunnahnya dia mengatakan inni shaimun, saya ini berpuasa. Jenengan anak-anak berpuasa, maka kemudian jenengan itu diilokni wong, sunnahnya jenengan mengatakan inni shaimun, saya itu lagi berpuasa. Jangan diladeni. Ada ibu-ibu datang ke ibu-ibu yang lain ngajak ngerasani,
Lah sing diajak ngrasani sunahnya ngomong, aku iki poso, gak oleh ngrasani wong. Tapi meskipun gak ngrasani ndeloke apa itu cek-cek, ndeloki berita-berita artis ngono ya padha wae. Ya, pagi-pagi kan biasanya begitu, ada acaranya begitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa setiap amalan manusia itu adalah untuk manusia. Illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas puasa itu. Ada yang menarik dari kata-kata semacam ini, bahwa kalau orang itu membaca Al-Quran, pahalanya kan disebutkan oleh Allah. Berapa Pak? 10 kebaikan untuk 1 huruf. Bersedekah juga disebutkan oleh Allah, sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Amalan-amalan yang lain 1 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Tapi untuk puasa tidak pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berapa balasannya puasa. Karena berpuasa itu adalah sesuatu yang sir, sesuatu yang rahasia. Yang tahu dia puasa atau tidak itu cuma dia sendiri. Masuk ke kamar, makan 1 piring, kemudian keluar di loyo-loyokan, tidak ada yang tahu kalau habis makan 1 piring. Itu yang diantara maksud fa innahu li. Umpamanya sekarang berpuasa, tadi pagi ngerasani orang, kemudian jam 12 ketemu sama seseorang tidak ngerasani. Orang yang ketemu di yang nomor 2, yang nomor yang jam 12 tidak tahu kalau orang itu habis ngerasani, tidak tahu. Allah Maha tahu tentang masalah itu. Baik. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Kalau sedang berpuasa itu enggak boleh yarfuth. Yarfuth itu omongan-omongan yang jelek. Yarfuth itu kalau dalam Al-Qur'an gimana? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala rafat. Rafat itu kata-kata yang jelek. Mungkin diantaranya rafat itu adalah misuh-misuh, ngerasani orang, itu kan termasuk rafat. Kenapa ngerasani orang itu disebut dengan rafat juga? Karena posisinya itu seperti makan bangkai saudara orang, gitu kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakari tumu wattaqullaha la'allakum turham. Kalau sedang berpuasa fala yarfuth, enggak boleh ngomong-ngomong yang jelek-jelek, ya, enggak boleh ngomong yang kotor-kotor. Ibu, bapak, nanti ada istilah membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Apa bedanya? Kalau membatalkan puasa, ya batal puasanya, batal sudah dah. Ada yang membatalkan pahala puasa, pahalanya secara fikih sah, pahalanya tapi tidak ada. Lah itu loh. Lah diantara yang bisa menghilangkan pahala puasa itu, yaitu yarfuth itu, kata-kata yang kotor, ngomong-ngomong jelek, itu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Sehingga benar yang dikatakan oleh Nabi nanti, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia itu tidak dapat fadilah dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini bulan Sya'ban Ibu Bapak. Ya sudah masuk Sya'ban kan? Rasulullah itu puasa sunnah menjelang Ramadan itu terbanyak puasanya di Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban ini kita puasa seperti mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan disitulah kita mulai latihan. Nabi bulan Sya'ban itu terbanyak melakukan puasa.
dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Bukan yang di bulan Rajab kemarin. Ya, bukan di bulan Rajab kemarin. Justru di bulan puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu yang memperbanyak puasa Ramadan. Ya, berbanyak. Pak, apakah 1 bulan penuh? Enggak. Gitu ya. Jadi untuk latihan di bulan Sya'ban. Sudah mulai latihan di bulan Sya'ban itu ngomongnya sudah mulai direm. Wala yaskhaf. Yaskhaf itu kayak mencela, kayak ngelok nih, ngetrek-ngetrek, itu namanya yaskhaf. Ono wong poso kok senengane ngilok nih wong itu kan repot ya. Itu tidak boleh. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'um shaimun. Ya, jadi kalau ada orang yang sabah, mencela, ngelok nih, maka sunahnya mengatakan apa? Falyaqul inni mru'un shaimun. Saya ini orang yang sedang berpuasa. Baik. Kita lanjutkan saja. Itu intinya di sana. Adab yang nomor 6, ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri. Ta'jil. Ta'jil itu dari huruf ain, jim, dan lam. Artinya cepat. Kalau ta'jil itu mempercepat. Jadi ta'jil itu bukan nama makanan. Ta'jil itu bukan nama makanan. Mbak mau kemana? Ini lo mau ngirim takjil. Sing dikirim kolak itu bukan takjil. Cuman karena memang jadi terbiasa, seolah-olah takjil itu nama makanan. Jadi yang disebut dengan takjilul fitri itu adalah mempercepat berbuka. Jadi pas muadzin begitu masuk azan, masuk waktu, boleh dia minum dulu. Setelah minum kemudian dia azan. Lah minum dulu itu namanya takjil, mempercepat, jangan ditunda-tunda. Bukan yang dimaksud takjil berbuka itu mangane cepat, bukan. Ono mangan sak piring pirang menit itu juga gak sehat, bukan itu maksudnya gitu. Takjil itu artinya mempercepat. Begitu masuk waktu untuk melakukan berbuka, segera untuk berbuka. Itu sunnah. Nabi melakukan semacam itu. Tapi nanti akan ada dalil bahwa namanya takjil itu jangan mengalahkan sholat maghribnya. Karena pengen takjil mengikuti sunnahnya Nabi, mangan dhisik sampai wareg baru sholat maghrib, itu yang keliru. Itu yang keliru. Jadi la yazalu an-nasu bi khairim ma ajjalu al-fitra. Jangan niru Syiah Rafidah ya. Jangan niru Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu menganggap bahwa yang namanya berbuka puasa itu harus gelap. Ada kalimat di situ kan? Ada minal khaitil abyadi, ada khaitul abyadi minal khaitil aswad, minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Orang-orang Syiah itu memahami yang namanya berbuka puasa itu ya harus gelap. Karena memaknai al-lail itu sebagai sesuatu yang gelap. Tapi Rasulullah kalau kita bisa melihat di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad, Nabi memahami thumma atimmus siyama ilal lail itu bukan dalam konteks gelap, tapi pada awal malam ketika masuk, yakni terbenamnya matahari. Ada juga kita-kita ini yang memahami ayat itu seperti orang Syiah. Sehingga begitu masuk adzan dia tidak mau makan minum, nunggu setelah selesai salat maghrib baru dia makan, karena sudah gelap seperti itu. Itu pemahaman orang-orang Syiah Rafidah. Ajjalul fitrah, mempercepat berbuka puasa itu dalam konteksnya ketika sudah masuk terbenam matahari. Kemarin sudah kita bahas awal puasa itu adalah fajar sodik. Fajar sodik yakni azan, dan sudah kita bahas konteksnya kalau ada orang yang meyakini yang 20 menit atau 8 menit itu yang kayak apa kan begitu ya. Terus kemudian akhir daripada berpuasa itu adalah terbenam matahari, terbenam matahari.
Loh, bagaimana kemudian konteksnya berbuka puasa itu kalau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-fitru ala rutobatin qabla sholatil maghribi. Berbuka puasa dengan rutobat itu kurma. Tapi qabla ayyusalliha, sebelum beliau itu sholat. Sunnahnya begitu. Umpamanya jenengan membeli kurma, mungkin karena yang punya rezeki belinya kurma yang ajwa, yang enak yang ajwa kan. Kalau yang kurma sukari itu terlalu manis itu ya. Yang ajwa mahal memang kurma ajwa. Nabi Muhammad sukanya memang kurma ajwa, tapi memang harganya juga lumayan. Nabi Muhammad itu kalau takjil sebelum beliau melakukan sholat, beliau itu pakai kurma. Boleh pakai kurma. Fa ilam takun rutobatun fa'ala tamratin. Ada kurma kering, ada kurma basah. Nabi pakai suka yang kurma-kurma yang kering. Kan ada yang kurma yang basah itu kan, yang biasanya dikirim yang kayak seperti mungkin itu apa, ada tambahan gula atau apa ya, sampai segitu, sampai lengket-lengket begitu ya. Jadi ada kurma-kurma yang kering. Rasulullah suka kurma yang kering, yang bagus itu, ajwa. Nah itu ya. Kalau tidak ada kurma, kata Nabi, fa ilam takun hasan hasawatin min ma'in. Kalau memang kurmanya itu tidak punya, kurma basah ya ora enek, kurma kering ya enggak enek, ya pakai air putih. Pengalaman bayi menjes ya. Durung minum apa-apa sudah dikasih menjes itu. Pakai lobok pisan. Maru wetengi loro. Sunnahnya kurma, kalau memang tidak ada kurma pakai air. Biasanya kita ini kan pakai teh ya. Kalau saya lebih cenderung air putih. Saya lebih suka air putih. Nabi Muhammad di sini menyebut mimma'in. Air putih. Kalau memang ada zam-zam bagus. Tapi golek zam-zamnya tukune larang ya. Iya, kalau di Mekah sana enak, tinggal ngambil saja di keran itu ya. Kalau di Indonesia lere tuku ya, sak galon piro regane. Tapi memang luar biasa itu, luar biasa. Baik. Kemudian pas ketika berbuka itu ada sunnahnya, yakni membaca doa. Doa yang sahih riwayat Abu Dawud dan Ad-Daruqutni itu adalah dzahaba al-dhama'u wa batalat al-uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu diantara doa. Nomor 9. Saya yakin bab-bab semacam ini sudah jenengan ngaji, sehingga kita tinggal ngulang-ngulang saja ini. Tinggal mengingatkan saja. Nomor 9, kathratu tilawatil Quran fi Ramadan. Adalah memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Tapi ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Masuk Ramadan baca Qurannya luar biasa. Begitu keluar dari bulan Ramadan, belas wis gak tau maca. Itu orang yang rugi betul itu. Itu orang yang rugi bener itu sebenarnya. Pas ketika Ramadan, masya Allah baca Qurannya bisa berkali-kali. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, tidak pernah katam sama sekali, tidak pernah moco. Itu orang yang rugi betul itu. Betul-betul rugi. Artinya begini, kalau jenengan umpamanya di selain bulan Ramadan itu membacanya itu katakanlah 1 bulan khatam 1 kali, maunya begitu. Nanti ketika bulan Ramadan ya ditambahi, jangan 1 kali, itu maksudnya begitu. Jangan sampai terbalik, di bulan Ramadan khatamnya berkali-kali, di luar bulan Ramadan kemudian malah tidak pernah khatam. Jadi hanya memanfaatkan momen Ramadan saja. Kayak jenengan lain jaluk sepuro nang wong lho, Pak. Lek gak ngenteni riyo ya gak jaluk sepuro nang wong. Sadurunge riyo ya mati dhisik. Belum minta maaf kepada orang yang didolimi. Wah itu parah itu kalau model begitu tuh.
Ya, jadi kan seperti itu. Salah kaprah orang-orang itu. Nabi Muhammad SAW itu kalau bulan Ramadan melakukan tadarus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di sini ya, di baris yang kedua yang paling bawah itu. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa malaikat Jibril itu setiap malam itu melakukan tadarus bersama Rasulullah SAW. Nanti akhirnya kita akan kenal dengan namanya Waqaf Jibril itu kan. Kita kenal dengan Waqaf Jibril. Sunnah hukumnya di bulan Ramadan jenengan itu membaca Al-Quran tadarus. Apa sih makna tadarus itu? Ada istilah mudaris. Mudaris itu yang ngajar, orang yang ngajar, guru. Kalau darosa belajar. Tapi kalau tadarosa, kalau di sini ada muncul di dalam hadis ini. Ya, di sini muncul di sini nanti. Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarisu. Darosa yudarisu. Pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi sebenarnya kalau saya memahami kata-kata darosa atau yudarisu itu kan dari 3 huruf dal, ro, dan sin yang maknanya belajar. Memang gitu kan? Kalau membaca itu kan artinya kan qoro'a. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini Rasulullah tidak memakai qoro'a, tapi yudarisu. Apa bedanya? Kalau hanya sekedar qoro'a semua orang bisa, Pak. Kadang-kala tajwidnya nggak masuk, makhorijul hurufnya nggak masuk. Tapi kalau kata-kata yudarisu lebih tinggi daripada qoro'a, itu pemahaman saya begitu. Apalagi memakai kata-kata yudarisu, pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Kayak seperti watawa sau, pakai wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ini kan saling. Maka sebenarnya yang namanya tadarus itu bukan hanya sekedar moco gantian. Tapi yang namanya tadarus itu adalah saling umpamanya katakanlah seperti kayak di Masjid Judnyadin itu ada 5 orang. Jadi satu masjid itu kena orangnya 50 begitu umpamanya kan. Itu masing-masing ada 5 dengan 1 orang, 5 dengan 1 orang, 5 dengan 1 orang. Ada 1 orang itu yang menyemak, membenahi bacaan, mengingatkan. Lah itu namanya tadarus. Kalau di sini kan sing situk moco getu, sing liyane ning lawang mangan. Sing liyane mangan ngemil. Maro sing nyemak sing benerno ndak enek. Dek ini lah ngono ta, Pak? Tapi insya Allah bulan April depan tak begitu. Insya Allah ya. Dan tidak harus yang namanya tadarus itu sampai di atas, dimasukkan ke membran atas. Terus kadang-kala dimasukkan ke membran atas, tajwid tidak karu-karuan, makhorijul hurufnya ora karu-karuan. Sing maca mung siji tok, kadang-kala sing maca siji itu lho, kate mandek iku ora iso, tola-tolendi koncone. Koncone ternyata di jopo ngemil mangan kacang, mangan opo dan sebagainya. Dan orang datang ke masjid itu niatnya bukan untuk tadarus, boleh panganan. Ngono toh, Pak? Di kini juga begitu toh? Orangnya ada datang, orangnya ada datang. Kalau di sini dimasukkan ke atas apa enggak? Enggak ya, ya tadarus biasa gitu ya. Ada yang mengingatkan, ada yang apa? Itu tadarus. Itulah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mendengarkan, kemudian Nabi Muhammad membaca atau sebaliknya. Jadi kan lihat di dalam surat Al-Qiyamah itu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah itu. Jadi Nabi mendengarkan dulu, malaikat Jibril membaca seret, kemudian Nabi Muhammad membaca. Setelah Nabi Muhammad membaca, kemudian malaikat Jibril mendengarkan. Kadang-kadang sampai malaikat Jibril mengatakan kifuna ya Muhammad, kifuna ya Muhammad, berhenti di sini Muhammad. Nah itu nanti akhirnya muncul namanya Waqaf Jibril. Waqaf Jibril. Dulu saya masih diberi pengajaran oleh Pak Yai, namanya Pak Kiai Qomari Sholeh. Beliau guru kami yang hafid al-30 juz, suaranya juga bagus, luar biasa. Beliau memberitahu saya ada istilah Waqaf Jibril, ada Waqaf kafi, ada Waqaf tam, waqaf qabih,
Itu ada waqaf Jibril. Baik, itulah kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Yang nomor 10, adab nomor 10, ad-du'a'u athna as-syam, berdoa di tengah-tengah puasa. Ada doa yang manjur. Jadi dulu pernah saya sampaikan kan, ada kalau kita berdoa itu pilih waktu yang tepat, pilih tempat yang tepat. Kalau kita berdoa, pilih waktu yang mustajabah dan tempat yang mustajabah. Berpuasa itu salah satu waktu yang mustajabah kita berdoa. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyebutkan hasan. Dan hadis ini juga dikuatkan oleh hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok yang doa itu tidak akan ditolak oleh mereka. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka, sampai dia itu mokel. Itu doa orang yang berpuasa. Doanya tentunya seperti yang awal sudah saya katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ada iman wahtisaban, insyaallah. Nanti di bulan Ramadan perbanyak puasa, perbanyak doa ketika jenengan berpuasa. Dan mungkin sekarang bulan Sa'ban ini jenengan juga sudah puasa, memperbanyak puasa. Pas ketika jenengan berpuasa itu perbanyak doa, karena itu di mustajab, itu diijabahi oleh Allah. Jadi doa yang mustajab itu ketika seseorang sedang berpuasa. Ada orang begini, Pak, saya tak berpuasa ya karena anak saya sedang ujian. Saya tak berpuasa, anak saya sedang ujian. Boleh tidak begitu? Anak saya sedang mau ujian ini sekarang ini kelas yang SMK ini kan mau ujian. Pak, saya tak berpuasa supaya anak saya lulus. Boleh tidak? Boleh tidak? Niatnya tetap wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Puasanya karena Allah, totalitas hanya karena Allah. Lah di tengah-tengah berpuasa itulah perbanyak doa. Doakan anaknya supaya lulus. Lah begitu maksudnya boleh. Tapi kalau niatnya aku tak poso supaya anakku lulus, ya lah itu yang niatnya sudah keluar dari kaidah-kaidah sunnah, itu sudah keluar dari kaidah sunnah. Baik. Terus siapa lagi yang doanya itu diijabah oleh Allah? Wal imamu al-adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya mustajab betul. Yang ketiga siapa? Wa da'watul madlum. Doanya orang yang didolimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamami. Yang Allah mengangkat doanya orang-orang yang didolimi itu di atas awan, fawqal ghamam, di atas awan, di atas mendung. Wa yaftahu laha abwaabas sama. Dan Allah membuka pintu-pintu langit. Jadi Masya Allah, ini ada 3 doa yang tidak ditolak. Orang yang berpuasa, kemudian pemimpin yang adil, kemudian yang ketiga adalah orang yang didolimi. Makanya hati-hati jangan kalau dolimi orang. Jadi doanya orang yang didolimi itu tidak ada hijab. Apalagi orangnya memang betul-betul tidak salah, tidak opo, baru jangan dolimi. Masya Allah. Jadi di tempat saya ada anak yatim piatu ya itu warisan satu-satunya. Sebelumnya keluarganya saudaranya anak ini itu
sukses usahanya, dagangnya sukses, persewaan sepeda motornya sukses. Kemudian anak ini tadi yang rumah tinggal satu-satunya itu dijual, dan sampai hari ini sama istrinya itu kadang tidurnya itu di pos kampling. Anaknya dititipkan ke mertuanya, rumah itu dijual. Ya itu pekerjaannya dia tukang bangunan. Wis rumah cuma satu-satunya itu dijual dengan alasan bla 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 dak karu-karu. Langsung Pak, tanpa Allah itu maha adil ya. Usahanya podo hancur semua. Keteleyek begitu, kena jantung, kena apa, hartanya habis. Yang sepeda motornya banyak untuk persewaan itu habis total juga. Hati-hati, doanya orang yang dolim, apalagi dia adalah anak yatim piatu. Baik, adzan dulu. Baik, kita lanjut. Kalau di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan
Tiga juga, tapi yang satunya disebut da'watul musafir. Kalau di dalam riwayat atau mujizatunya itu puasa, orang puasa, imam yang adil, doa orang yang zalim. Kalau di riwayat yang lain sama-sama dari Abu Hurairah itu adalah orang yang berpuasa, orang yang dizalimi dan orang yang musafir. Dan itu saling melengkapi sebenarnya, saling melengkapi. Ada yang didiskusikan? Enggak. Doa itu dibaca sebelum atau setelah minum baru ya, kalau dilihat dari redaksinya memang seperti itu ya. Dhahabat doma'un, telah hilang yang namanya haus. Jadi memang ada yang memahami semacam itu. Jadi pas ketika berbuka sudah minum sudah apa, itulah kita kemudian membaca itu. Karena awal daripada mau makan itu baca Bismillah. Ada yang memahami semacam itu. Tapi memang di dalil tidak ada takyid. Istilahnya hadisnya adalah hadis yang bersifat mutlak. Tidak ada takyid, tidak ada takyid. Jadi sah-sah saja mau sebelum atau sesudah kalau saya memahami semacam itu. Karena tidak ada sunnah fi'liyah yang harus semacam itu. Kalau sesuatu itu bersifat mutlak dan kemudian tidak ada takyidnya, kita melakukan sesuai dengan kemutlakan sunnah itu seperti itu. Tapi memang ada yang memahami seperti itu karena dilihat dari maknanya. Dhahaba ad-dhama'an, dama'a dhahaba ad-dhama'u, telah hilang yang namanya haus. Nah kalau turun minum kan berarti belum hilang. Ada yang memahami semacam itu. Itu saja jawaban saya. Yang lain? Enggak. Baik. Nah, yang jelas seringkali saya sampaikan di mana-mana itu bahwa ibadah apapun itu kan butuh persiapan. Ibadah apapun itu butuh persiapan. Sholat pun juga butuh persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Maka posisinya untuk berpuasa sendiri yang perlu kita siapkan. Yang paling pokok, yang paling penting itu azam yang benar. Azam sama hadisun nafsi itu berbeda. Azam itu berarti punya niat yang benar sejak awal. Jadi itu persiapan yang paling pertama. Karena memang konteksnya yang namanya ketika kita berpuasa, yang menjadi panggilan Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslam, beda. Persiapan yang paling pertama itu adalah persiapan azam. Niat yang benar. Niatnya poso apa kepingin langsing, niatnya berpuasa atau kepingin yang lain-lain, itu otomatis. Maka setiap kali kita melakukan peribadatan kan ada 3 pertanyaan. Kaif limada, kaifa, liman. Ini pernah saya sampaikan, masih ingat ya? Ketika kita mau melakukan ibadah apapun, tanya 3 kepada diri kita. Limada, kenapa? Kaifa, bagaimana? Liman, untuk siapa? Ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, kita akan berpuasa, tanya dulu, kamu ini ngapain poso? Untuk siapa kamu berpuasa? Itu persiapan secara niat dulu yang ditata. Yang kedua, persiapan secara mentalitas. Kenapa? Namanya puasa Ramadan itu berat puasa Ramadan itu. Apa mana sih biasa awan rokokan. Biasanya kadang-kala kan terbiasa rokokan, kecanduan rokok, awan gak rokokan tuh kayak gak karu-karuan. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang merokok di sini. Enggak ada. Kayak seperti saya tidak ada yang merokok. Nah, sekarang.
persiapan apa tadi? Persiapan azam, niatnya ditata benar. Yang kedua, persiapan secara mentalitas keimanan kita, ketakwaan kita. Yang ketiga, tentu persiapan secara fisik. Persiapan secara fisik. Loh, Pak, apakah posisinya kemudian boleh kita itu persiapan secara finansial? Boleh, dalam rangka untuk menjaga kesehatan itu kemudian sahur berbukanya adalah sesuatu yang bernutrisi. Ini sebenarnya 4 hal. Kalau saya punya slide-nya ini, saya punya slide-nya persiapan itu, tapi dibuka nanti kesuwen ya. Terus pokoknya tak sebutkan kesimpulannya itu. Ada persiapan secara niat, azam, ada persiapan secara mentalitas, persiapan secara fisik, dan keempat persiapan secara finansial. Sehingga begini, pas nanti kalau persiapan finansial itu di bulan Ramadan itu gak bingung wis. Kadangkala karena pengen karena dikejar untuk mau hari raya, justru bulan Ramadan itu fokusnya bukan kepada puasa, tapi fokusnya ke duit. Bener ya? Karena itu tadi, karena adat semacam itu, seharusnya pas pada waktu bulan Ramadan itu ndak ngoyo-ngoyo kalau duit-duitnya wis numpuk, wis nabung, karbu ngono gitu. Ya, tapi justru ternyata yang muncul pada masyarakat kita pada bulan Ramadan itu malah diforsirkan untuk mencari finansial uang itu, sehingga yang udah mau. Akhirnya puasanya pas pada waktu puasa kecapean, kelelahan. Ya, pas dong-dongnya pas puasa, terutama pada puasa 10 hari terakhir tambah ndak karu-karuan, akeh bolongi. Ngejar THR, ngejar apa lah itu ya. Itu ya. Terutama yang juragan-juragan ini bingung menyiapkan THR karyawannya, tambah nyebut yang kerja ya. Gitu Pak, 4 kira-kira itu. Yang paling penting, yang paling pokok, yang pertama tadi azam ya, niat kita itu yang harus benar. Kalau niatnya tidak benar, alamat menggok-menggok. Mengenai kabar waktu mundurnya 8 menit sholat subuh, azan subuh itu Ustaz, dari teman-teman Muhammadiyah itu secara apakah itu betul Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah nantinya kalau kita dengar waktu imsak itu pengaruh? Yang kepagian 8 menit itu memang diplenokan di Munas Tarjih kemarin. Bulan apa itu kemarin? Bulan November ya. Ya, itu sudah diplenokan, tapi belum ditanfidkan. Ya, istilahnya nanti ada tanfid, ada keputusan, ada pemikiran. Kepagian 8 menit itu memang sudah diplenokan, sudah didiskusikan, tapi belum ditanfidkan. Tapi kebanyakan teman-teman di Muhammadiyah sudah melaksanakan. Kalau di teman-teman Salafi pakai yang kepagian 20 menit kan biasanya kan rata-rata. Ya 20 menit malahan. 28 tambah 28 sekarang ya. Masya Allah, tambah lebih panjang lagi. Nah, kalau ada teriakan imsak sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu di sini, imsak itu bukan batasan maksimal. Jadi pas ketika ada orang imsak itu boleh makan. Karena maksimal seperti yang sudah saya katakan bahwa awal dari puasa Ramadan itu adalah fajar sodik, bukan yang fajar kadhib. Fajar sodik. Jadi ketika ada orang teriak imsak kita masih boleh makan, minum. Ya, pada zaman Nabi tidak ada teriakan imsak. Itu hanya untuk ikhtiyat. Imsak itu kan artinya tahan gitu kan. Ikhtiyat. Lapak bagaimana kalau di Muhammadiyah mengatakan kepagian 8 menit? Berhentinya itu apakah ditambah 8 menit atau bagaimana? Apalagi yang kepagian mengatakan 28 menit. Apakah ditambah 28 menit? Ya, pertemuan sebelumnya saya katakan saya hanya mengambil ikhtiyat saja. Ya umumnya saja. Yang ada pada waktu itu umumnya itu saja yang kita lakukan. Walaupun kalau ditakoni ono dalil apa ndak, ya ndak ono. Cuman hanya untuk ikhtiyat saja. Pak, apakah boleh orang itu berhenti pada waktu teriakan imsak? Secara hukum boleh, tetapi bukan imsak itu yang jadi awal puasa. Sama seperti itu. Jadi dengan meyakini Pak kebagian 8 menit Pak,
Tapi saya berhentinya kapan? Ya sudahlah, ambil saja yang fajar shadiq yang umumnya itu saja. Itu saja kalau saya. Clear ya? Di sini sudah 8 menit tambahin. Saya maksud tadi ini awal puasa itu kan adzan berarti. Adzan. Sedangkan tadi kan ada perbedaan menit tadi bersama. Betul. Di saat satu masjid ini adzannya pas jam segini, di saat ini selisih lagi 8 menit atau 10 menit lagi. Nah iya, jadi yang saya katakan gunakan yang umumnya saja. Saya lebih cenderung menggunakan yang umum. Umpamanya masjid A jam 4.20 menit, masjid B ditambahi 4.28 menit. Maka mana yang diambil? Saya konteksnya ikhtiyat saja, ambil saja yang 4.20 menit. Seperti itu. Kayak seperti kita sholat, bingung, ini telu apa papat, sih diambil yang 3. Cuman gitu saja, yang enak untuk ikhtiyat saja. Walaupun sekali lagi takoni ono dalile apa ndak ono. Ya konteksnya seperti sholat itu seperti tadi. Untuk ikhtiyat saja. Lah nanti kalau jenengan jangan sampai seperti ini, Pak. Kalau untuk sahur saya mengikuti yang kebagian 28 menit. Kalau untuk berbuka saya mengikuti yang iki yang enggak betul. Kaya jenengan melek poso ya ngono, Pak. Saya awal puasa ngikuti Muhammadiyah, mengikuti NU. Ini pas kebetulan berbeda gitu ya. Nanti hari rayanya saya mengikuti Muhammadiyah. Lah malah iku sih gak bener waktu. Atau mungkin jenengan sholat tarawih, Pak, saya itu ngikuti di masjidnya 23 sing coba nanti setelah 8 tak pulang. Waduh ae ngono iki. Itu jenenge hawa nafsu. Maka saya lebih cenderung untuk memilih yang umumnya saja. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.